Halo, selamat berjumpa kembali dengan Pak Niko. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang peristiwa APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang sebetulnya istilah ini cukup dikenal di masyarakat Indonesia. Tapi uniknya yang menggunakan gerakan ini atau istilah ini justru adalah Raymond Westerling, seorang yang sangat kita kenal sebagai pembantai ya. Di berbagai tempat di Indonesia. Sebelumnya ada di Sulawesi Selatan, terusnya juga ada di wilayah Jawa Barat, Tasikmalaya, kemudian juga dengan peristiwa APRA ini. Dengan peristiwa sebelumnya, sebenarnya Westerling sudah dibebas tugaskan dari dinas kemiliteran Belanda juga, karena ya track recordnya sangat buruk, tapi juga masih banyak pejabat Belanda yang memanfaatkan Westerling ini. Dia nanti tinggal di wilayah Jawa Barat, karena wilayah Jawa Barat ini juga cukup aman bagi mereka, karena dengan adanya perjanjian Renville, pasukan-pasukan Indonesia harus menyingkir dari wilayah Jawa Barat ke wilayah Jawa Tengah. Terusnya juga yang ada di sana, yang stay di sana nantinya ya mulai terbentuk negara Pasundan, terusnya juga mulai adanya DITI juga, mereka yang loyal terhadap SM Kartosuwiryo. Di kesempatan berikutnya bahkan dikabarkan dalam beberapa berita surat kabar adanya ex tentara Nazi Jerman juga memasuki wilayah Indonesia, wilayah Jawa Barat. Nantinya katanya dalam tulisan-tulisan surat kabar tersebut terlibat dalam pembantaian di Tasikmalaya juga di Jawa Barat, terkait juga dengan tentunya Westerling. Dalam perkembangannya, Westerling ini juga mempersiapkan gerakan untuk menduduki kota Bandung yang kita kenal di bulan Januari, meskipun sudah ada hasil dari konferensi meja bundar yang sudah deal ya antara kita dengan pihak Belanda. Tapi Westerling ini katanya juga menyuarakan suara rakyat Indonesia. Saya juga bingung rakyat Indonesia mana yang disuarakan, tapi tentunya ada juga yang bekerja sama dengan Westerling karena ada kesamaan kepentingan. Akhirnya pasukannya menyerbu kota Bandung dan bisa menduduki kota Bandung dengan menduduki beberapa markas militer di sana, juga markas kepolisian yang jatuh ke tangan pasukan APRA ini. Tapi ya setelah peristiwa itu memakan korban, tentunya makan korban banyak militer Indonesia yang saat itu sedang bertugas di wilayah Bandung, Jawa Barat. Pasukan penyerang APRA ini juga dikabarkan juga ada yang ke arah Jakarta, tapi kuatannya tidak signifikan dan mudah untuk dilumpuhkan. Terusnya Westerling ini beruntung sekali setelah peristiwa APRA ini dan Bandung bisa dikuasai kembali oleh tentara APRIS waktu itu, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan bisa mengamankan kota Bandung. Westerling selamat dan bisa berpindah ke wilayah Jakarta. Di Jakarta juga dikabarkan dia juga merencanakan aksi sidang kabinet yang ingin diserang waktu itu. Sempat ada perbincangan juga dikatakan dengan Sultan Hamid, tokoh dari Kalimantan, berbincang dengan Westerling, bertemu di Hotel Des Indes ya, yang sekarang letaknya di daerah Harmoni. Namun aksi ini nantinya juga tidak terlaksana karena ya kurang koordinasi dan sebagainya, banyak hal yang menentukan. Meskipun juga dikabarkan Sultan Hamid juga kurang sepakat juga dengan aksi ini pada akhirnya, dengan tujuan untuk membunuh bahkan menculik, mengambil tokoh-tokoh Republik waktu itu, terutama Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang waktu itu punya posisi yang sangat penting dalam pemerintahan Republik ini. Berikutnya juga dalam konteks sejarah nanti Westerling ya di Jakarta akhirnya menjadi buron, dicari-cari, mau ditangkap dalam pergerakannya ke Tanjung Priuk, Pelabuhan Tanjung Priuk, dikejar oleh militer Indonesia, tapi Westerling dengan lihainya bisa meloloskan diri. Dan dikabarkan dengan pesawat Catalina marinir Belanda, ia berhasil dilarikan ke Singapura.
Dan dari Singapura inilah nanti kita berusaha untuk mengambil Westerling karena dia melakukan banyak kejahatan di wilayah Indonesia, tapi karena bukan warga negara Indonesia ditolak oleh pemerintah Singapura juga. Dan dalam perjalanan selanjutnya Westerling bisa kembali ke Eropa, bahkan nanti bisa kembali tinggal di negeri Belanda dan tinggal di sana sampai akhir hayatnya. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, meskipun beliau juga mengakui, tapinya Westerling ini tidak tersentuh dalam hukum di Indonesia maupun di negeri Belanda. Akhirnya lolos, dan peristiwa ini menjadi catatan kelam bagi Republik Indonesia bahwa dalam suatu masa Kota Bandung sempat berlumuran darah akibat dari Westerling dengan pasukannya yang terdiri dari orang Belanda juga orang-orang Indonesia sendiri. Salam sejarah, tetap semangat.